salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali mengkaji kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, dan masih berada di dalam pembahasan bab atau bagian ke-13, yaitu Islahu Zatil Bain, memperbaiki hubungan orang yang sedang berselisih. Kita sampai pada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Berkata al-mu'allif hafizahullah, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, maka dari aliyin ismun ahabba ilaihi bin Abi Turab. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan nama atau julukan atau kunyah Abu Turab. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sangat suka ketika dipanggil, ketika disebut dengan Abu Turab. Wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Dan beliau sangat bahagia apabila dipanggil dengan nama tersebut, Abu Turab. Bagaimana kisahnya atau apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib dijuluki atau memiliki kunyah panggilan dengan Abu Turab? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah putrinya, yaitu Fatimah, yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib. Falam yajid Aliyan fil bait. Dan Nabi SAW tidak menjumpai Ali bin Abi Thalib ada di rumah putrinya. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putrinya, aina ibnu ammiki, mana suamimu? Namun di sini Nabi menyebut dengan atau bertanya dengan mana putra dari pamanmu. Maksudnya adalah pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Ya, Ali itu sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun disandarkan kepada putrinya, mana anak pamanmu? Faqala, maka Fatimah mengatakan kepada ayahnya, kana baini wa bainahu syai'un faghdabani. Ada masalah antara aku dengan dirinya, sehingga ia bermarah, masalah rumah tangga. Fakharaja falam yasli, maka ia akan keluar meninggalkan rumah dan ia tidak istirahat bersamaku saat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata li insanin, kepada seseorang, unzur aina huwa, cari di mana Ali berada. Fajaa faqala, maka ada orang yang mencarikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, ya Rasulullah, huwa fil masjid raqidun. Wahai Rasulullah, Ali sedang berada di masjid, ia tidur di masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutajihun qad saqata ridahu an shiqqihi fa asabahu turab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang ke masjid, sedangkan Ali bin Abi Thalib sedang berbaring tidur hingga lidah beliau itu jatuh dari pundaknya. Ya. Di saat itu Ali bin Abi Thalib
memakai rida semacam selendang yang ditutupkan di bagian tubuh. Namun saat itu selendang beliau jatuh, sehingga apa? Fa'asabahu turab, hingga wajah beliau terkena pasir, ya, terkena tanah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu anhu. Sipas. Wa yaqul kum ada turab, kum ada turab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian tanah yang menempel di tubuh Ali bin Abi Thalib, lalu mengatakan, bangunlah Abu Turab, bangunlah Abu dipencet gini. Turab itu maknanya apa? Tanah, ya. Jadi Abu itu bapaknya atau serampung kan. Bukannya namun bukan berarti Ali bin Abi Thalib itu bapaknya tanah. Terkadang panggilan Abu itu dipakai untuk orang yang berinteraksi dengan sesuatu yang sangat intens. Dalam kondisi ini Ali bin Abi Thalib sangat intens, ya. Dengan apa? Tanah. Gara-gara apa? Kasus tadi, ya, dia tidur di masjid, bagian tubuhnya terkena tanah, berhubungan dengan tanah, maka beliau dipanggil Abu Turab. Dia dipanggil dengan Abu Hurairah, ya, padahal nama aslinya bukan Abu Hurairah. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib mendapat julukan Abu Turab karena peristiwa ini. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan apa hubungannya dengan bab kita, keutamaan memperbaiki hubungan orang yang berselisih, maka kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif Hafidhahullah Ta'ala. Fihi anna ahlal fadli qad yaqumu bainal wahidi minhum wa baina zawjihi syai'un minal khilaf wal ghadab. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa orang yang memiliki keutamaan Ali bin Abi Thalib. Siapa tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Bagaimana keutamaan kedudukannya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara Khulafaur Rasyidin, ya. Tetapi terkadang orang yang memiliki keutamaan itu terjadi perselisihan antara dirinya dengan pasangan, dengan istrinya, ya. Pernah terjadi cekcok, mungkin terjadi cekcok sehingga menimbulkan marah antara satu dengan yang lain, hatta yad'uhum dzalik ila al-khuruj min buyutihim, hingga itu menjadikan mereka orang-orang yang memiliki kemuliaan keluar dari rumah mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, ini nampaknya hal yang lumrah. Kalau suami istri di rumah sedang ada masalah, ya, biasanya suami yang ngalah keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Betul tidak? Apa ini? Ya, meskipun mungkin istri yang bermasalah, meskipun mungkin istri yang salah, tapi lumrahnya laki-laki, ya sudah, saya keluar dulu menenangkan pikiran. Cuma usahakan pergi ke tempat yang baik. Ali bin Abi Thalib sedang marahan dengan putri Rasulullah SAW, pergi ke masjid, tiduran di masjid, ya. Namun kita tidak boleh suudzon, ketemu bapak-bapak siang-siang tiduran di masjid, mengkerahkan masjidnya, ya, tidak boleh suudzon, ya. Jadi orang yang mulia terkadang memiliki masalah rumahnya, hingga menjadikan dia keluar dari rumahnya untuk menenangkan pikiran. Bahkan saya tertidur. Walaysa dzalika muqisan min aqdarihi, dan ini tidak membuat
Rasul sallallahu alaihi wasallam wa husnu mu'asyaratihi wa syiddatu tawadhu'i wa 'azimu inayatihi bis-sunnah. Nah, ini perhatikan. Dan di sini terdapat kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya muasyarah beliau, ya, interaksi beliau, dan betapa tawadhu'nya beliau, rendah hatinya beliau, dan besarnya Ali radhiyallahu anhu. Beliau rela untuk mencari Ali bin Abi Thalib. Wa dhahaba ilaihi fi makanihi, lalu pergi ke tempat Ali berada, yaitu ke masjid. Wa laqafahu wa da'abahu, bersikap lembut kepadanya dan mencandainya. Wa akhadha yamsahu bi yadihi an dhahri turab, lalu beliau mengusap dengan tangan beliau punggung beliau yang terkena tanah tersebut, ya. Di punggungnya Ali menempel dengan tanah tanpa ada apa pembatas, antara selendang beliau jatuh, ya, lalu diusap tanah yang melekat pada punggungnya Ali bin Abi Thalib. Wa yubasituhu hatta dhahaba anhu khayruhu wa sakanat nafsuhu bidzalik. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membuat tenang Ali hingga hilang marahnya dan membuat tenang jiwanya dengan hal seperti itu. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mengislah, untuk memperbaiki hubungan antara putri dan menantunya. Fatimah, putri Nabi SAW, sedang ada masalah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Rasulullah SAW sekaligus sepupu beliau. Maka ketika Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah, dan ketika ditanya kenapa Ali, ya kemana Ali, Fatimah menjawab karena ada masalah, sedang ada masalah. Maka Nabi SAW rela untuk mencarinya. Dengan tujuan apa? Menenangkan Ali bin Abi Thalib sehingga apa? Bisa baikan lagi dengan istrinya. Ya. Jadi Nabi SAW mendatangi Ali bukan untuk memarahi, kamu apakan putriku? Dan kenapa engkau membuat putriku marah? Salah apa putriku? Tidak. Nabi SAW dengan lemah lembut mengusap tanah yang ada di punggung Ali, dibersihkan. Lalu disuruh apa? Canda. Kum ya Abah, kum ya Abah. Bangun ya bapaknya tanah, bangun bapaknya tanah. Nah, julukan ini julukan yang sangat disukai oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib sangat terkenal dengan julukan ini, ya, Abu Turab. Nah, poin utamanya sudah kita sampaikan. Sekali lagi, Rasulullah SAW itu betul-betul berupaya untuk Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusumin bil babi 'aliyatan aswatuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara orang yang sedang bermusuhan. Ada sedikit masalah tentang piutang. Ya. Terdengar dari pintu rumah beliau suara di tempatnya pihak yang berhutang, ya, pihak yang berhutang itu meminta keringanan kepada pihak yang berhutang.
demi Allah aku tidak akan melakukannya. Ya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menemui mereka berdua. Karena di rumah beliau azan dikatakan apa? Masjid, ya, maka berbatasan dengan masjid. Dan peristiwa ini terjadi di dalam masjid dan dijadikan salah satu dasar oleh para ulama tentang larangan mengeraskan suara di masjid, kecuali memang dalam momen tertentu seperti khotib yang berkhutbah. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau bukan orang yang memiliki kepentingan untuk mengeraskan suara, ya, dalam urusan duniawi terlibat pembicaraan lalu suaranya keras di masjid, itu tidak batal. Di peristiwa itu di masjid, suara mereka berbual keras dari pintu Nabi SAW, maka Nabi mendatangi mereka berdua. Lalu berkata, "Aina al-muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf." Siapa orang yang tadi berlebihan dalam bersumpah atas nama Allah tidak akan melakukan kebaikan. Nah, tadi ketika dia diminta untuk meringankan hutangnya atau diminta untuk berbelas kasih ketika menagih, ya, orang ini bersumpah demi Allah tidak akan saya lakukan. Ini termasuk di antara bentuk berlebihan dalam bersumpah dengan menyebut nama Allah kalau dia tidak akan melakukan kebaikan tersebut. Maka orang tersebut mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Ya, saya yang mengatakan ya Rasulullah. Falahu ayyu dzalika ahab. Maka baginya untuk melakukan apa yang dia cinta. Dalam riwayat yang lain masih bisa yang sama, namun lebih spesifik di dalam menyebutkan tokohnya. Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik an abihi, dari ayahnya, anna Muqaddad ibn Abi Hadratin dainan kana lahu alaihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, berarti dari Ka'ab bin Malik. Ya. Jadi telah diketahui bahwasanya kisah dua orang yang sedang berseteru dalam masalah hutang piutang ini antara Ka'ab bin Malik dan Ibnu Abi Hadrat. Ya, Ka'ab bin Malik pihak yang menghutangi, Ibnu Abi Hadrat yang berhutang. Jadi ada urusan hutang piutang antara mereka berdua. Ya. Lalu mereka membahasnya di masjid yang ditetap oleh Rasulullah SAW. Fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah SAW wa huwa fi baiti. Maka ketika suara mereka berdua keras meninggi, Rasulullah SAW mendengarnya dari dalam rumahnya. Fakharaja ilaihima Rasulullah SAW hatta kasyafa sijfan hujratihi. Maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka berdua hingga beliau menyingkap tirai rumahnya. Wanada Ka'ab bin Malik, wanada Ka'ab bin Malik. Lalu beliau memanggil Ka'ab bin Malik. Faqal, dia mengatakan, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab." Faqal, Ka'ab bin Malik menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Fa'asyara ilaihi biyadihi amdha isyatra min dainik. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya agar ia memberi keringanan sebagian dari hutangnya. Ya, jadi sudah kita sampaikan pihak yang berhutang meminta keringanan kepada Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik tidak mau. Demi Allah saya tidak akan melakukan. Gitu ya. Nah, ternyata dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan kepada Ka'ab bin Malik dengan isyarat, ya, berikan dia keringanan, bebaskan sebagian hutangnya. Maka Ka'ab bin Malik pun mengatakan, "Qad fa'altu ya Rasulullah." Sungguh aku lakukan ya Rasulullah.
Ada sebelumnya bersumpah untuk tidak akan melakukan. Qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada pihak yang berhutang, "Qum faqdi." Ya, sekarang giliranmu apa? Tahu hutang. Ya, tunaikan atau bayar hutang. Ya, artinya Rasulullah meminta kepada Ka'ab bin Malik untuk memberi keringanan hutang sekian, ya dikasih keringanan lah supaya bayarnya sekian, atau dikasih tempo lagi lah. Giliran Nabi SAW sekarang memberi arahan kepada pihak yang berhutang, sudah ada keringanan dan dibayar, ya, segera dibayar. Baik, Aisyah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin utamanya dalam hadis ini, Nabi SAW berupaya untuk mengislah, memperbaiki hubungan dua orang yang sedang berselisih. Nabi memberi arahan, nasihat, ya, apa yang menjadi masalah. Dia yang berhutang, dia bukan tidak mau membayar hutang, cuma mungkin dia sedang tidak bisa membayar sepenuhnya, makanya minta keringanan. Pihak yang menghutangi bersikukuh tidak mau memberikan keringanan hingga suaranya meninggi. Ya, maka Nabi selalu memberikan arahan, ya, berikan keringanan, nanti dia akan membayar hutang semampu, atau diberi apa? Tangguh waktu lagi. Nah, ini kesimpulan dari hadis ini terkait dengan bab kita. Sekarang kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Fa aslaha sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu meminta atau menjadi penengah, mendamaikan antara keduanya, bi an yusqita da'imu syai'an min ad-dain alladhi kana yahtasimani alaihi fa huwa syai'un wajah. Itu hendaknya pihak yang menghutangi menggugurkan sebagian hutangnya, memberi keringanan yang menyebabkan mereka berdua apa? Berselisih hingga mengeraskan suara. Itu sesuatu yang bisa dibayar dalam tenggat waktu. Ya, jadi punya tanggungan hutang yang mungkin sudah jatuh tempo tapi belum bisa membayar sepenuhnya. Nah, membuat apa? Mereka berdua berselisih. Maka Nabi menganjurkan pihak yang menghutangi untuk apa? Memberi keringanan. Wa yakuna ma'al haqqi min ad-daini wadi'atan minhu, agar pihak yang menghutangi itu menurunkan hutangnya, ya, mengurangi jumlah tagihannya. Bisyarti an yusaddida al-madinu fil hal, dengan syarat, dengan ketentuan agar orang yang berhutang bisa melunasi hutangnya saat itu. Walihada qala lahu, karenanya Rasulullah mengatakan kepada pihak yang berhutang, qum faqdi, sekarang bayar hutang. Ya, ini Nabi SAW memberikan apa? Jalan keluar. Pihak yang berhutang, berilah keringanan saudaramu ini, karena dia mampunya cuma segitu. Ya, sedangkan pihak yang berhutang sekarang sudah dikasih keringanan, segera bayar, jangan ditunda-tunda. Ya, ini bin solution yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi kesimpulannya, Nabi berusaha untuk apa? Memperbaiki hubungan mereka berdua. Dan alhamdulillah kedua belah pihak Allah. Di pihaknya Ka'ab bin Malik setelah mendengarkan arahan dari Nabi menggugurkan sebagian hutangnya. Dan pihak yang berhutang meskipun tidak bisa membayar penuh, setidaknya dia membayar hutang semampunya. Ini adalah jalan keluar yang sangat tepat yang telah dilakukan oleh Nabi SAW di dalam mendamaikan mereka berdua. Kemudian Syekh berlanjutkan, wa min aqrabi qasasil khusumati wa a'jabuha wa a'jabiha, dan di antara kisah yang cukup aneh dan yang menakjubkan tentang perselisihan, ma ja'a fi hadithi Ubay ma
datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Jadi kisah ini dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa pelakunya. Ada kemungkinan di kalangan para sahabat, namun dirahasiakan nama mereka. Ada kemungkinan kisah ini terjadi di masa yaitu lalu, ya, di kalangan umat-umat terdahulu. Ya, jadi kisah yang bisa diambil pelajaran dari umat terdahulu. Bagaimana kisahnya? Ishtara rajulun min rajulin aqara lahu. Ada seseorang yang membeli sebuah tanah atau bangunan milik orang lain. Fawajada rajulun alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Maka dia membeli, setelah yaitu melunasi pembayaran pembelian tanah atau bangunan tersebut, dia mendapati di tanah itu terdapat bejana yang ada bagian emasnya, intinya harta berharga. Bejana yang ada kandungan emasnya. Ya. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Maka pihak yang membeli tanah ini mengatakan kepada pemilik tanah sebelumnya, khudh dhahabaka minni, ambil barang ini, ambil emasmu ini. Maksudnya apa? Bejana yang ada kandungan emasnya. Jadi dikembalikan, suruh ambil. Dia merasa tidak berhak memiliki. Inna ma shtaraitu minkal ardh wa lam abta' minkal dhahab. Sesungguhnya yang aku beli darimu itu tanah, dan aku tidak membeli emas darimu. Ambil ini barang. Faqala alladhi syara al-ardh, sedangkan pihak penjual mengatakan, innama bi'tuka al-ardh wa ma fiha. Sesungguhnya aku menjual tanah dan seisinya kepadamu. Ya, perhatikan di sini. Pihak pembeli merasa tidak berhak atas barang yang tertinggal karena dia beli tanah, bukan beli bejana yang ada kandungan emasnya. Atau pemilik aslinya disuruh mengambil barangnya, sedangkan pemilik aslinya atau pemilik asalnya justru merelakan. Ya, saya jual tanah dan seisinya, apa yang tertinggal di tanah tersebut hakku. Ya. Akhirnya apa? Mereka berdua berselisih. Gara-gara apa? Gara-gara merasa tidak berhak memiliki bejana tersebut. Jadi di antara hal yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita gimana ini? Ya. Kemungkinan pertama nggak kasih tahu ada barang tertinggal, dan ini tidak baik. Ya. Kemungkinan yang kedua, kalau ternyata dikasih, ya sudah diterima. Nah, maka enggak, saya tidak merasa membeli barang ini dari. Tapi orang ini justru rebutan siapa yang lebih berhak. Pembeli tanah merasa nggak beli barang itu, sedang pemilik tanah sudah beli emas. Jadi saya jual tanah sama barang yang tertinggal. Jadi nggak ada yang mau nampani, gitu ya. Ini kalau ada orang ketiga, maksudnya ribut tak nampani, gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kemudian sudah selesai. Dan kemudian fatahakama ila rajulin. Akhirnya mereka berdua karena tidak ketemu, gara-gara pikiran masalah ini milik, bukan ini milik, datang ke orang yang bisa menjadi penengah. Katakan orang dulu ya. Lanjutkan setelah ada insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi setelah mereka berdua berselisih, mereka datang kepada seseorang yang diharap bisa menengahi mereka berdua. Faqala alladhi tahakkama ilayhi. Maka orang yang menjadi penengah itu berkata kepada mereka berdua, "Alakum walad? Apakah kalian berdua memiliki anak?" Faqala ahaduhuma li gulam. Salah satunya mengatakan saya punya anak laki-laki. Faqala al-akhar, yang satunya mengatakan li jariyah, aku punya anak perempuan. Ya. Qala, maka orang yang menengahi ini mengatakan ankihul gulam wal jariyah, nikahkan anak laki-lakimu dengan anak perempuan. Wa anfiqu ala anfusikum minhu wa tasaddaqu, dan gunakanlah barang yang kalian perselisihkan tadi itu sebagai infak atas nama kalian untuk kedua anak kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini solusi yang tidak
tidak terbayang. Ya. Orang tua berselisih siapa yang lebih berhak atas barang tersebut. Masing-masing berselingkuh itu bukan haknya, karena itu bukan bagian yang ia beli. Pemilik aslinya mengatakan itu juga bukan haknya, karena sudah dijual bersama tangannya. Jadi tidak ada yang menjual barang ini. Maka pihak penengah mengatakan, ya ini akan anak kalian berdua, nanti anak kalian yang dapat bagian, dan mereka berdua itu apa? Ini namanya yang membawa atau perselisihan yang akhirnya membawa barokah. Karena masing-masing pihak secara langsung tidak mengambil barang tersebut, tapi secara langsung barang itu bermanfaat bagi anak dan mereka. Ya, karena dijadikan sebagai nafkah atau bahasa kita modal pernikahan mereka berdua. Jadi Syekh menjelaskan secara singkat, kullu wahidin minhuma fihi wara'un 'azim. Maka masing-masing dari kedua belah pihak itu memiliki sikap wara' yang sangat besar. Apa itu wara'? Wara' itu sangat berhati-hati ya dalam urusan halal haram. Ya, orang yang wara' itu tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Apalagi ini sesuatu yang sama. Kedua, di masing-masing memiliki sikap wara' yang sangat agung. Fayadfi annal malalahu, karena masing-masing merasa tidak berhak memiliki hal tersebut. Ya. Pada hakama ila rajulin, akhirnya mereka berdua mendatangi seorang yang bisa menengahi mereka berdua. Faqala li ahadihima, lalu orang yang menengahi tadi mengatakan kepada salah satunya, ala takimun, apakah kamu punya anak laki-laki? Dijawab, nah, ya. Qala lisani, lalu berkata kepada yang satunya, ala tajariyah, apakah kamu punya anak perempuan? Qala na'am, yang satunya pun menjawab, iya. Qala, lalu sang penengah ini mengatakan, zawjul ibna bil jariyah, nikahkan anak kalian. Ya kan anak laki-lakimu dengan anak perempuannya. Waj'ala hadza dhahab, dan jadikan bejana emas ini lil mahari wan nafaqah, sebagai mahar dan nafkah bagi pernikahan mereka. Fafa'ala, maka mereka berdua pun sepakat dan menjalankan arahan tersebut. Fazal khilaf, hingga hilanglah perselisihan, wa tahaqqaqa sulh, dan terwujudlah perdamaian, bal wal khairul atim, bahkan kebaikan yang lebih besar. Bukannya damai, justru mereka jadi apa? Jadi keluarga. Ya, bukan hanya sekedar damai, tetapi mereka semakin dekat karena menjadi apa? Besar. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita sampaikan dari hadis-hadis yang tadi sudah kita bacakan jelas menunjukkan betapa utamanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Jadi pesan pentingnya, ya, dan ini sudah kita sampaikan di program sebelumnya dan mungkin akan kita sampaikan lagi. Sebisa mungkin kita jangan menjadi kompor, jangan menjadi pihak yang berusaha merusak hubungan dengan adu domba, ya, dengan membawa berita-berita yang tidak menyenangkan sehingga orang itu menjadi bermusuh. Jangan. Bahkan sebisa mungkin kita menjadi juru damai, pihak yang berusaha mendamaikan. Karena dengan demikian akan terwujudlah ukhuwah Islamiyah yang menjadi salah satu pilar agama Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Maka alhamdulillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah
jangan berpecah belah. Apa jangan sampai kita menjadi pihak yang memecah belah hubungan antara saudara-saudara seiman. Jadilah kita pihak yang memperbaiki hubungan orang-orang yang sedang berselisih, pihak yang sedang bersaudara sebisa mungkin. Atau kalau tidak bisa perbaiki, minimalisirlah. Jangan sampai permusuhan itu semakin besar, redam permusuhan. Kalau nggak bisa mendamaikan, redam permusuhan. Sebisa mungkin dijaga, jangan sampai semakin membesar dan semakin meluas. Allah Taala alam bisawab. Tapi para muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis Auf bin Malik bin Tufail tentang Aisyah yang sempat berselisih dengan putra dari saudarinya, ya, yaitu keponakannya. Bagaimana misalnya, InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bila subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang ditanyakan atau silakan. Ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang-kurangnya saya maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.